Assalamualaikum. Sikap diri. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya pelajaran apa sebelum Ibu? IPS. Gimana pembelajarannya? Seru? Capek, seru. Oke. Oke. Sebelum Ibu mulai pada kegiatan kita hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hafiz? Tafarel. Kenapa itu teh? Sakit. Oke, gak apa. Silakan. Hafiz, kenapa Hafiz? Sakit. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Oke, terus? Badra kenapa? Izin. Oke. Sudah itu saja yang tidak hadir? Oke. Tadi Ibu sudah mengabsen. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ada yang punya pen? Pulpen? Simpan di tengah-tengah bangku kalian. Simpan di bangku kalian. Di meja, maksudnya di meja kalian. Oke. Nanti ice breakingnya itu adalah clap, boom, pen. Jadi kalau Ibu bilang clap, berarti kalian tepuk tangan. Kalau boom, kalian tepuk bangku. Kalau pen, berarti kalian ambil pennya. Jadi kalian buru-buru ambil pennya. Ya, rebutan pulpen. Udah siap? Udah siap, udah? Oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Siapa yang menang pen? Siapa? Oke. Fokus ya. Satu kali lagi. Fokus satu kali lagi. Oke. Boom, bangku, clap, tepuk tangan, pen, ambil pulpennya. Oke. Boom. Mana boom? Mohon perhatian. Oke. Kita mulai ya. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Pen. Jadi yang mendapatkan pennya yang fokus. Baik. Sudah ya, mohon perhatiannya. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melaksanakan bimbingan klasikal tentang ini. Oke, sebentar. Nah, tentang mendaki resiliensi dengan tangga kesuksesan. Nah, langkah positif untuk bangkit dan berhasil. Jadi pembelajaran kita ini tentang mendaki resiliensi dengan tangga kesuksesan. Jadi maksudnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar kita dapat memiliki strategi-strategi gimana sih untuk kita bisa bertahan ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita sedang berada di bawah
Jadi kita memiliki bagaimana step-step atau strategi yang bisa kita gunakan untuk meraih suatu kesuksesan. Nah, nanti langkah-langkah kita dalam bimbingan ini, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan berdiskusi mengenai materi hari ini. Nah, kemudian di sini ada slide-nya, apa itu resiliensi dan kesuksesan. Nah, di sini ada yang membacakan apa sih itu resiliensi dan apa itu kesuksesan? Ada yang mau, Cung? Boleh. Oke, boleh dibacakan. Apa itu resiliensi dan kesuksesan? Resiliensi memiliki arti kemampuan bangkit dari kesulitan. Dan kesuksesan memiliki arti hasil dari usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Ada quotes di bawahnya, gagal itu sementara, menyerah yang membuat gagal menjadi nyata. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat temannya. Jadi resiliensi itu merupakan suatu ketahanan kita untuk bisa menghadapi suatu kegagalan. Nah, kegagalan dari apa nih? Kan di sini ada quotes-nya, gagal itu sementara. Gagal itu sementara atau emang selamanya? Sementara. Nah, yang membuat kita itu menjadi selamanya gagal itu yaitu menyerah. Berarti untuk tidak menyerah berarti harus memiliki resiliensi yang kuat, memiliki ketahanan diri yang kuat. Bagaimana kita ini untuk bangkit dari suatu kesulitan. Kemudian ini ada tangga kesuksesan. Di sini ada 6 tangga kesuksesan. Yang pertama ada apa? Kenali diri. Kenali diri di sini itu kayak mengenali kelebihan kekurangan kita. Terus mengenali bagaimana sih potensi kita itu dari mana? Apa potensi kita yang dimiliki oleh kita? Kemudian tentukan tujuan. Setelah kita memiliki potensi, atau mengetahui kemampuan kita itu apa, berarti kita juga harus menentukan tujuan kita itu untuk apa. Kemudian berpikir positif. Berpikir positif di sini itu seperti apa? Coba. Ada yang tahu berpikir positif di sini itu seperti apa? Gimana? Coba di sini. Gimana sih arti berpikir positif itu di sini? Oke, jadi kalau menurut aku berpikir positif untuk tanggal kesuksesan ini itu yaitu berpikir positif bahwa segala usaha yang kita lakukan akan berakhir indah. Segala sesuatu yang kita lakukan akan berakhir sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jadi apapun yang kita usahakan itu nggak akan sia-sia karena pasti akan ada hasil positifnya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong buat temannya. Nah, betul banget ya. Berpikir positif itu berarti kita harus berpikir positif dengan cara atau bagaimana sih tujuan kita tuh harus benar-benar tercapai. Jadi kita harus berpikir positif terhadap diri kita. Kemudian, terima kegagalan sebagai pelajaran. Nah, jadi kita itu ketika kita merasa ada kegagalan, jangan menjadi termenung. Jangan menjadi merasa kita paling gagal. Terus kita nggak punya kayak jalan yang lain, berarti kita harus memiliki jalur misalkan dari opsi 1 dan opsi 2. Berarti kita tuh harus mengambil pelajaran, opsi yang pertama ini gagal, berarti kita harus mengambil pelajaran dan mengambil yang opsi kedua itu seperti apa. Kemudian gunakan dukungan sosial. Dukungan sosial di sini tuh seperti apa? Boleh dikasih sama temannya. Jadi, oke, gunakan dukungan sosial itu seperti apa sih? Gunakan dukungan sosial itu seperti contohnya kita berteman dengan orang lain. Dan teman ini kita harus mencari orang yang benar-benar bisa membuat kita terinspirasi untuk bisa lebih bagus lagi, bukan yang menjerumuskan ke hal-hal negatif, tapi menjerumuskan kita ke hal-hal yang lebih bagus dan positif. Oke, betul. Tepuk tangan dong buat temennya, udah mau berani bicara. Betul ya. Dukungan sosial itu seperti orang-orang di lingkungan kita, kayak teman, terus kayak guru. Kalau misalnya kita merasa kesulitan tuh jangan hanya diam di tempat, kita bisa bertanya kepada teman yang lebih mengetahui, kepada guru. Bagaimana sih kita berkonsultasi lebih baik itu seperti apa? Jangan hanya mengandalkan diri kita walaupun kita tuh udah nggak bisa, Bu, saya udah buntu. Berarti kita harus mulai kayak meminta atau menggunakan dukungan sosial kita. Jangan hanya berdiam diri di tempat saja. Yang terakhir, mental tangguh sama dengan sukses. Berarti dengan kita memiliki resiliensi yang tinggi, berarti mental kita itu udah
iya udah kuat, udah tangguh. Berarti kalau mental kita udah tangguh, udah memiliki udah dari nomor 1 sampai nomor 5 kita udah mulai terkuasai, berarti mental kita sudah tangguh, berarti sukses sudah ada di depan mata kita. Kita udah mengetahui tujuan kita. Seperti itu. Oke, di sini ada kunci sukses. Di sini ada 4. Nah, kunci sukses. Yang pertama, jangan takut gagal, gunakan sebagai pembelajaran. Yang kedua, bangun kebiasaan positif dan tetap disiplin. Yang ketiga, memanfaatkan dukungan dari keluarga, teman, dan guru. Dan yang keempat, terus berusaha dan pantang menyerah. Dan ini merupakan kunci sukses yang pastinya harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kalau misalkan yang pertama, jangan takut gagal. Ya, kita harus bisa mencoba dulu. Jangan misalkan kita udah tahu nih ada halangan itu di depan seperti ini, tapi kita tuh belum mencoba. Kita belum mencoba bagaimana di depan tantangannya, tapi kita udah mundur duluan. Berarti kita harus mencoba dulu. Gagal itu opsi terakhir ya. Yang penting kita mulai mencoba terlebih dahulu. Oke. Di sini kita udah mulai ke pengerjaan kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materinya? Cukup? Oke. Di sini Ibu memiliki lembar kerja peserta didik, berarti yang harus dikerjakan per kelompok. Di sini sudah Ibu bagi juga ya kan? Sesuai dengan yang telah dibagikan, itu ada 6 kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Ini kalian mau pilih kelompok yang mana? Pilih aja. 1 mau mana? Mau, di sini ada kasus. Nanti Ibu akan jelaskan, berarti kalian pilih dulu ini aja. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau kasus yang mana? Mau yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biru, boleh. Kelompok yang ini mau ambil yang mana? Yang warna kuning, hijau, pink, toska, orange. Boleh, boleh. Oke, yang kelompok ini mau ambil yang mana kasusnya? Boleh. Udah itu. Iya. Udah ya. Oke, kelompok yang lainnya nih mau pilih yang mana boleh? Yang kuning Boleh. Ini yang mana? 2 kelompok lagi? Kelompok yang mana? Oke, berarti ini kasih ke kelompok 3 belakang. Oke. Baik, di sini mohon perhatiannya dulu. Baik, di sini sudah ada ya. Ada 1 contoh kasus. Kemudian ada pengerjaannya. Nah, di sini ada contoh pengisian LKPD-nya. Di sini tuh contoh dari kelompok yang di depan. Ada 3 pertanyaan. Di belakang itu, yang paling belakang, buka. Yang paling belakang, ada 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan ini kalian isi di jawaban 1, 2, 3 yang di bawah. Ya, kemudian untuk mengisi tangga yang ini, kalian isinya itu bagaimana sih strategi kalian untuk mengatasi masalah tersebut. Ini contoh pengerjaannya. Masalahnya dalam gagal ujian. Ini ada 6 strategi yang akan kalian gunakan untuk mengatasi bagaimana sih gagal dalam ujian itu. Biar tidak gagal tuh apa sih strategi yang digunakan. Gitu. Udah dipahami cara pengerjaan LKPD-nya? Udah, baik. Boleh dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya.
bareng-bareng diskusi, ini diskusi kelompok, ayo. Bagi kelompok satu kelompok yang sudah selesai nanti boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Satu kelompok tercepat siapa? Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Gimana? Ya, nah strateginya biar kita ini tuh biar kita percaya itu apa? Boleh. Jadi strategi yang paling strategis apa aja yang digunakan? Ibu akan mengambil satu kelompok yang paling cepat, ya. Enggak. Kalau enggak ibu tunjuk kelompoknya. Boleh. Kerjain dulu semuanya coba. Apa? Ngobrol. Ini bantu nih diskusi kelompok diskusi berdua. Iya. Ya sama aja. Boleh. Ada kelompok yang sudah belum? Ya, betul. Barangnya barang apa dulu yang kalian cari? Yang bagaimana nih cara kamu melakukannya? Apakah mencarinya itu dengan bertanya dulu? Iya, boleh. Boleh, contoh barangnya apa, terus cara kalian mencarinya itu bagaimana, kayak gitu. Apa yang bisa kalian lakukan? Pokoknya hal yang kayak kalian punya pengalaman nih, jadi kalian lebih tahu gimana cara mengatasinya.
Ada kelompok yang sudah? Pelajaran yang bisa kamu ambil tuh misalkan kamu kan apa yang hilangnya handphone, berarti pelajaran yang bisa kamu ambil biar handphonenya tidak hilang apa? Hah? Ya itu bisa kayak gitu. Pelajarannya udah selesai. Kelompok berapa itu? Boleh kelompok 4 ke depan. Oke, lihat kelompok 4 akan ke depan ya, perhatikan teman-temannya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh? Mohon perhatiannya teman-teman, dengerin dulu temannya di depan ya. Mohon perhatiannya dulu. Boleh dimulai. Aku sumpah, kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong salamnya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya tahu bahwa kalian mungkin udah capek dan ini juga udah jam-jamnya crowded. Tapi saya minta 5 menit lagi untuk bisa mendengarkan kami berpresentasi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Devi Ragianti Septi Ramadhani. Nama saya Muhammad Al-Ghani Putra Izelia. Nama saya Golfi Birawan. Nama saya Razik Amir. Nama saya Kansaidina Sari Fauzi. Nama saya Mea Fevini. Pertama, kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik tangga resiliensi. Pertama akan dijelaskan oleh Kansa. Jadi, kami mendapatkan pertanyaan atau kasus berupa kamu memiliki cita-cita besar, tetapi banyak orang mengatakan itu tidak mungkin. Bagian 1, strategi yang kami pilih. Pertama, kami akan fokus kepada diri sendiri, tidak mendengarkan komentar orang lain yang jelek terhadap kita yang mempunyai keinginan memiliki cita-cita yang besar. Kedua, mencari tokoh inspirasi untuk dijadikan motivasi. Ketiga, mengontrol emosi atau EQ. Keempat, berlatih dan berusaha lebih keras. Kelima, ketika kita berhasil, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh bisa dan memiliki potensi yang besar. Selanjutnya, di bagian kedua akan dijelaskan oleh Meave. Baca dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaanmu saat mendengar komentar mereka? Jawaban kita adalah sakit hati, sedih, kehilangan motivasi, kekurangan percaya diri, dan tidak semangat. Buat pertanyaan kedua dibacain Agan. Pertanyaan kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk tetap mengejar cita-citamu? Jawabannya mengetahui kalau kita sedih dan berjuang lebih keras lagi. Untuk yang ketiga, siapa yang bisa kamu jadikan inspirasi untuk tetap semangat? 3 orang yang bisa mengembalikan semangat kita adalah keluarga kita sendiri tentunya. Baik, segitu saja.
Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya diskusi salah satu kelompok mengenai kasus yang sudah diberikan. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, siapa yang akan membacakan kesimpulan pertemuan kita hari ini? Apa? Boleh? Kansa. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini? Jadi pada materi kali ini kita telah belajar tentang materi resiliensi, di mana memiliki mental resiliensi ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan agar mental kita saat menghadapi tantangan dalam proses mencapai cita-cita atau keinginan kita yang besar itu tidak mudah terganggu dan kita akan cepat untuk mendapatkan keberhasilan. Meskipun tantangannya banyak, jika kita memiliki mental resiliensi atau mental yang tangguh, kita akan cepat mendapatkan keberhasilan tersebut dengan tidak pantang menyerah, mencari dukungan orang lain, memvalidasi emosi kita sendiri, memahami potensi diri sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Kansa. Tepuk tangan buat temannya. Baik, itulah materi yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan resiliensi kita. Semoga diri kita selalu tangguh untuk mencapai suatu keinginan, suatu cita-cita kita, keinginan kita ya. Jangan sampai kita mudah menyerah karena suatu kegagalan. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran dan menjadi orang yang lebih tangguh lagi ke depannya. Oke, sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini, Ibu berterima kasih kepada setiap kelompok yang telah melakukan diskusi, kemudian kelompok yang sudah mulai presentasi di depan. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, sebelum kita tutup, siapa yang ingin ini dulu mengakhiri doa? Oke. Ayo, pimpin doa siapa? Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Cepatkan kamu. Ayo. Teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sikap diri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. What's your name? What's your name? What's your name?